Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian kitab Bulughul Maram kali ini hadis ke 677 yaitu at-tasahul fi taqdimi dzabhi awi ramyi awil halq, kebolehan mendahulukan menyembelih atau melempar atau cukur. Ya, seperti kita ketahui bahwa di tanggal 10 kegiatan utama itu ada 4 pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, bagi orang yang haji, yaitu melempar jamrat, jamrah, terus menyembelih dam ya, bagi yang tamattu. Kalau yang nggak tamattu berarti kurban atau mencukur. Yang satu lagi adalah tawaf ifadah. 4. Kita nggak tahu nih haji kali ini mudah-mudahan aman ya. Ini suasananya lagi perang, takutnya ada yang nyasar doang ini. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah waqafa fi hajjatil wada'. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah wukuf di waktu hajjul wada'. Wukuf ini bisa berarti berdiri juga. Faja'alu yas'alunahu, orang-orang bertanya pada beliau. Dikenal dengan khutbatul wada' ya, khutbah perpisahan. Faqala rajul lam ash'ur. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, saya belum cukur. Fahalaqtu qabla an azbah. Lam ash'ur. Fahalaqtu, lalu aku cukur sebelum menyembelih. Ya. Aku cukur sebelum, apakah lam ash'ur fahalaqtu qabla an azbah. Saya belum tahu nih ya. Saya cukur sebelum menyembelih. Ya, kata seseorang, ya sebelum menyembelih. Saya cukur dulu. Gimana mestinya, apa nyembelih dulu baru cukur atau cukur dulu terus menyembelih? Rasulullah menjawab, "Itsbah wala haraj." Sembelilah ya, wala haraj, tidak ada dosa. Nah, jadi kita boleh mana aja yang diduluin. Nah, tergantung ini ya. Jadi kalau fokusnya ke satu, cukur semua, nah itu nanti menyita menyita pekerjaan. Semuanya cukur. Jadi dibagi-bagi, ada yang nyembelih, ada yang cukur. Maksudnya begitu. Karena kegiatan di tanggal 10 itu ada 4. Terus faja akhar, yang lain datang lagi. Lam ash'uru fanahartu qabla an armiya. Saya nggak tahu ya Rasulullah, saya nyembeli sebelum melempar. Tuh, yang lain ini komplain lagi. Saya nyembeli gimana tuh ya? Lalu Rasulullah menjawab, irmi wala haraj. Ya boleh. Silakanlah melempar, tidak ada dosa.
Fama su'ila yauma idzin an syai'in quddima wala ukhira ila qala if'al wala haraj. Tidak ada sesuatu pada hari itu yang ditanya, baik mana yang didulukan, mana yang diakhirkan, melainkan Rasulullah lakukanlah, tidak ada dosa. Jadi mana yang bagus, ini atau ini, silahkan. Ya, mau ini yang dulu, mau di belakangin itu. Selalu dijawab oleh Rasulullah, lakukanlah, tidak ada dosa. Apa kesimpulan dari hadis ini? Inaf al-hajj yauman nahar arba'ah. Sesungguhnya schedule haji pada tanggal 10 hari nahar namanya, hari penyembelihan, itu ada 4. Nah, di sini jelaskan. Apa saja? Romyu jamratil aqabah, melempar jamratul aqabah. Summa naharal hadya au dzabhahu, kemudian menyembelih, ya. Itu yang kedua. Summal halq, kemudian cukur. Tuh, kalau bisa klimis, otak. Ya, sebab rambut yang tumbuh itu memberikan isyarat dosa. Jadi kalau kita cukur habis, berarti dosa kita habis. Tapi kalau mau bertahap juga boleh. Syarat doang kan, supaya syarat sedikit saja. Nanti diberesinnya di maktab. Karena kalau di situ makan waktu lama dan yaitu karena saking gugupnya kadang-kadang lecet, ini berdarah. Kemudian anunya yang antri panjang tuh, orang mau cukur ya. Kadang-kadang di jalanan sih dia pakai bangku aja. Pakai bangku, pokoknya kayak orang jual kopi begitulah. Kalau saat begitu, ya cukur. Suk, semua itu enggak ada perasaan. Karena itu ngarah cepat kan. Nah, itu kadang-kadang berdarah sini. Saya juga ngelihatnya ngeri sih. Makanya itu kita sebelum ramai, sebelum masuk tanggal ini kita beli aja pisau cukur di sana. Jangan di sini, nanti terdeteksi X-ray ya. Beli di sana aja yang sekali pakai. Banyak sih di emperan. Cukur sendiri. Nah, syarat aja gunting gitu. Punya temen. Nanti dibersihin di maktab. Jadi botak itu lumayan mahal. Kalau cukur biasanya 10 rial ya. 10 rial. Tapi kalau itu bisa 25 apa? Botak habis tuh. Iya. Jadi kalau botak tuh lebih mahal. Tapi ya itu karena nggak hati-hati, kita kan nggak terbiasa botak. Ya begitu dibotakin itu nanti ya rada beda lah. Adem. Sembriwing. Itu kadang-kadang lecet gitu. Nah itu kita hati-hati di situ ya. Summal halqu awi taksir, kita boleh memilih apa mau cukur habis, dibotak atau digunting saja, dikurangi ya, dipangkas. Summa tawaful ifadah, jadi ada 4, melempar, menyembelih, cukur, dan tawaf ifadah. Nah, kalau bisa tawaf ifadah dulu, cukur, nah, selesai semua. Haji kita sudah sempurna. Wasunnatu bitartibiha hakadha. Sunnahnya dengan tartib. Ya, ini dulu. Fala khalafa wa qaddam ba'du ala ba'din jaza. Kalau mana yang dipundurkan, mana yang dimajukan silahkan. Boleh, tadi kan ada pilihan kan. Jadi melempar jamrah dulu dan beraqabah, menyembelih, ya. Kemudian mencukur, kemudian tawaf ifadah terakhir. Begitu katanya urut-urutan. Wala fidyata alaihi hadzal hadis. Tidak ada denda ketika dia harus mendahulukan mana ya. Nah, itu tidak ada denda. Wa huwa qaulu jama'at minas salaf wa madhhab Syafi'i. Ini menurut jamaah salaf dan madhab Syafi'i. Wa anna la itsma wala haraj. Tidak ada dosa.
mana yang mau diduluin. Pokoknya 4 pekerjaan itu. Nah, ini harus bersinergi dengan komunikasi dengan KBIH-nya. Ya, karena menyembelih itu bukan sembarang tempat, tempat terpisah, manhar namanya. Pejagalan. Kita praktis tidak bisa menyaksikan. Ya, kalau saya kebetulan berkesempatan ke situ, ke manhar tuh. Gara-garanya tertarik, kepengen tahu onta disembelih itu gimana, kan lehernya panjang tuh. Kan kita tahu kalau kebo kan begitu kan. Onta itu bagaimana? Itu kan panjang. Apa dicongkokin apa gimana? Katanya onta itu berdiri ya, dalam kondisi berdiri langsung ditusuk sih. Udah begitu suk gitu. Langsung ditinggal. Kayaknya tajam banget tuh. Kayak begitu kayak orang nusuk beras aja tuh, yang suka ngambil beras. Diam aja dia, udah ditinggal. Begitu nggak lama terhuyung-huyung, dia nyembur darah. Saya lihat itu. Nah, baru jatuh, lalu ada tim pengulit datang. Dalam waktu tempo singkat sudah bersih, ganti lagi onta lain. Begitu mereka punya tim, semuanya berkaos merah. Kaosnya merah semua, jadi darah. Tapi di sana memang artinya spesialis penjagalan ya. Jadi darah ngembeng itu masih nunggu tuh hewan di luar tuh, gantian gitu. Ya, begitu udah selesai sembur tuh. 5 menit hilang, bersih lagi. Nah, dibuka gerbangnya. Ayo masuk. Itu spesial buat Anda. Iya, nggak kira-kira. Itu saya nggak bisa bayangkan tuh penyalurannya gimana. Terkesan sama saya mubazir gitu. Kalau maksudnya sesuatu dalam jumlah banyak kan pengelolaannya gimana. Nah, Muhammadiyah itu pernah mengusulkan pengalengan. Kalengin. Iya di Sarden, sardenisasi. Di kornet. Gimana caranya? Supaya nanti ini bisa diberikan pada fakir miskin. Awet lah singkat. Karena dalam waktu yang sama makan daging terus kan bosan. Yang dikhawatirkan yaitu disembelih langsung dikubur. Takutnya begitu. Kan mubazir. Saking banyak sih. Jadi daging, ya kira-kira itu banyak. Nah itu kan kalau musim kurban, saya kan punya channel pesantren. Ya kalau saudara nggak mau daging, boleh titip saya. Nanti tiap Selasa saya kredit bawa ke pesantren. Bawa 5 kilo, nanti kan dimasak kan. Ya seminggu sekali menikmati daging. Iya, ada teman yang peternakan lele di sana. Nah, kita langganan tuh seminggu sekali lele, gede-gede. Orang keramat, pensiunan KS ya. Nah, dia pensiunan dapat duit, dia beli lahan, terus kolam lele, berhasil. Ya, salah satunya itu dibeli konsumennya pesantren. Mereka jarang makan daging, tapi diatur seminggu. Kadang-kadang masukin ke situ awet itu bisa bulan-bulanan. Kita bawa ke sana 2 kilo. Kan 2 kilo paling dapat sepotong-sepotong kan. Tapi kalau kita sekaligus bawa ke sana, ya freezernya juga nggak muat sih. Masuk, tapi bukan di sini. Nanti tawaf. Tawaf ifadah, kalau kita tawaf kudumnya belum sa'i. Jadi kita tawaf kudum. Kita begitu datang ke Mekah, ya kan, namanya tawaf kudum. Banyak ahli sepakat, ininya di ittiba, kain ihramnya dikesiniin, biar ini kelihatan kan. Itu disepakati tawaf kudum tuh.
Tapi kalau bukan tawaf kudum nggak disepakati. Apa harus dikelewarin begini atau biasa saja. Nah, itu yang sepakat tawaf kudum. Nah, setelah tawaf kudum kita sa'i, dilanjutkan dengan sa'i, nanti giliran tawaf ifadah nggak perlu sa'i lagi. Itu. Tapi kalau kita belum sa'i, ya habis tawaf ifadah ya sa'i. Ya, masuk rukun sa'i. Cuma itu urut-urutannya. Dan kita harus tahu persis, saudara. Jadi saran saya bagi yang haji, mulai perpegannya gitu ya istilahnya. Mulai perpegannya itu tanggal 8. Tanggal 7 lah kita udah mesti siap-siap. Tubuh dalam keadaan sehat ya. Jadi tanggal 7 itu diunjal ke Mina. Tapi karena kesulitan beberapa KBIH itu tidak menjadwalkan tanggal 7. Jadi tanggal 9 langsung dievakuasi ke Arafah. Padahal sunahnya tarwiyah di Mina, nah nanti ke Arafah. Oh, mendekat begini. Kan Mekah di sini, jadi di Mina dulu situ. Nanti Arafah terus begitu urut. Ya, tanggal 8 kita dievakuasi ke Mina. Nah, nanti tanggal 9 ke Arafah. Ya, kita kalau bisa sholatnya di Masjid Masy'aril Haram. Itu perbatasan dengan Arafah. Nah, begitu sholat zuhur ya, zuhur sama asar jamu taktib. Nah, kita turun ke Arafah. Tapi susah, kebanyakan kita itu sudah diunjal di kemah aja gitu. Sudah di dalamnya kan, itu masing-masing. Nah, karena rata-rata kemahnya sama itu kalau kita keluar takutnya asar. Ini boro-boro mau nyari masjid gitulah. Jadi untuk dapat ideal susah. Itu kita diem sampai maghrib tuh, tanggal 9 tuh. Ya, setelah maghrib kita jangan sholat, sunahnya jangan sholat. Nanti sholatnya di Muzdalifah. Ya, jam'u takhir maghrib dan isya. Sekarang katanya udah di paving block. Kalau dulu kan masih kerikil ya, masih sakit kalau buat. Nah, kita di situ sampai malam, sampai pagi di situ tuh, sampai subuh. Nah, setelah subuh kita besoknya ke Mina. Ya itu tanggal 10 itu, tanggal 10 yang kita lakukan 4 hal. Itu yang paling menyibukkan tanggal 10. Kalau tanggal 9 jadwalnya cuma 1 wukuf, tapi itu yang paling penting karena nggak bisa diganti. Tanggal 10 itu 4. Ya sudah, tanggal 11, 12, 13 jadwalnya tunggal. Melempar jamarat tapi 3. Jamratul ula, menengah, kemudian wusta, sama yang jauh, kubra, 3. Tanggal 11 begitu, tanggal 12 begitu, tanggal 13 begitu, udah selesai. Kita mau tanggal 12 pulang boleh, tapi jangan sampai maghrib. Kalau kita sudah ke maghriban, maka kita harus tanggal 13. Ya, kita lemparnya kan setelah zuhur. Tanggal 12 itu kalau kita mau pulang, segera setelah melempar pulang. Kalau kita sampai ke maghriban di situ, nah kita kena sanksi harus menginap lagi. Tanggal 13, udah selesai tanggal 13, beres. Nah, tapi itulah, karena berdesak-desakan, kita harus tahu persis loh ya. Karena kesempatan itu jarang, agenda-agendanya itu harus tahu, besok apa gitu. Jangan terlalu nurut sama KBIH, karena KBIH kan ngurusi banyak orang. Ya, contohnya kerikilnya pas apa enggak, kita nerima kantong dihitung semuanya harus 70 kerikilnya tuh. Kalau bisa ditambahin untuk antisipasi kalau jatuh. Yang kita ambil sendiri bisa. Ya, itu antara lain jadwal-jadwalnya kita harus tahu. Besok ngapain, biasanya kan ada tuh. Kita bicara dengan KBIH. Ya, kalau kita, karena haji itu sesungguhnya kan sendiri-sendiri, cuma waktunya bersamaan. Kalau saya sih berpendapat begitu. Jangan sampai
yang sudah langka ini tidak sah. Nyesel kita nanti. Ya, jadi kalau kita mana yang mau didahuluin, mana yang enggak, seperti tawaf ifadah katanya. Karena saking sulitnya, bagusnya itu waktu duha. Nah, teman-teman itu memilih waktu asar. Ya kayak katanya sekarang ada jadwal tuh untuk orang Indonesia jam segini katanya. Katanya sih untuk mengantisipasi desak-desakan. Jadi yang mungkin terjadi kecelakaan itu tadi melempar jamrah sama tawaf. Itu yang risik. Tapi itu akhirnya karena dijadwal kan nggak bisa memilih afdal. Susah kan. Jadi bayangan, ya itu mungkin oleh Allah tetap diberi pahala karena niatnya kan afdal. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Jadi sudah di backup oleh niat. Kita niatnya kan pengen afdal. Tapi karena pemerintah sana menentukan lain kan harus taat. Ya, demi keselamatan. Karena yang paling penting itu selamat. Seperti mencium hajar aswad, sunnah kan. Tapi kalau nyawa kita terancam, ya haram. Memaksakan diri itu haram. Kita mepet sampai kan berhembit-hembitan tuh. Rongga tubuh kita ini nggak cukup kuat. Mereka kuat gede desak begini ya. Sama aja masuk ke ruang sempit. Bisa remuk gini. Bisa ngap gitu. Nah, itu ya antara lain. Nanti kalau kondisi normal ya tidak sunnah lagi. Pokoknya itulah. Untung-untungan lah. Untung-untungan. Masuk raudhah juga dijadwal sekarang tuh. Ada aplikasinya udah serbaan. Yang penting itu tadi. Jadi bagi kita alat komunikasi itu amat penting. Karena kita kan kadang-kadang dipisahkan oleh kamar ya. Wah jadwal hari ini berangkat jam segini gitu kan. Rombongan sudah turun. Nah, kita nggak tahu kalau nggak punya ini. Kadang-kadang karena roaming suami istri kamarnya terpisah, tapi HP-nya cuma satu. Wah ini. Karena dia mungkin kalau dua itu roaming kan, roaming itu sehari 50.000 atau 100.000 itu. Bayar roamingnya aja. Kadang-kadang tuh pengalaman saya umroh tuh suami istri yang pegang istrinya aja. Lah susah komunikasinya. Iya. Ya tapi itu dia maksudnya suami istri kan terpisah. HP-nya dipegang istri. Kita satu kamar 4 orang. Kadang-kadang kuncinya dibawa sama dia. Mana nih? Orang yang belum pulang-pulang kita udah di situ. Ya kalau ke situnya mending kalau bisa ditahan. Kadang-kadang pengen ke toilet. Temennya belum datang. Jadi meskipun satu kamar itu 4 atau 6 orang, itu kadang-kadang tidak bersatu itu loh. Berangkatnya nggak bareng. Itu yang jadi petunggu-tunggu. Mungkin sekarang diatur lebih bagus lagi ya. Tapi saya yakin lah, kalau ada hajat orang ramai itu pasti ada trouble. Pasti ada aja. Maka kita dituntut kesabaran. Nggak terbayang nanti di hari Yaumul Mahsyar ya. Dalam jumlah lebih banyak lagi. Itu nggak ada apa-apanya. Kita lanjut. Inna qawlu izbah wala haraj irmi wala haraj mana if'al ma baqiya alaika wa qad ajazaka ma fa'altahu wala haraj alaika fil qad taqdim wa takhir. Jadi Rasulullah mengatakan sembelilah tidak ada dosa, melemparlah tidak ada dosa. Maknanya lakukan apa yang mesti kamu lakukan. Karena haji itu harus dipantau oleh diri kita sendiri. Ya, jadwalnya begini. Kalau di zaman Rasulullah sih masih longgar ya. Masih longgar, bahkan orang naik onta sembari tawaf dulu enak kan, dulu belum ada pemandu, belum ada kursi apa sekarang. Sekarang kan sudah bisa nyewa sendiri ya, pakai listrik kan, sewa, nggak perlu ada guide-nya. Kalau dulu kan pakai guide. Nah ini artinya kita boleh melakukan apa saja. Tapi itu tadi saudara, bahwa
hajat banyak orang itu pasti ada trouble. Kita harus sadar. Ya, sehingga kita harus mengamankan barang-barang kita sendiri. Jangan tunggu orang lain. Jadi sedia benda-benda yang bisa aman. Beli kantong plastik satu bengket gitu. Ya, jangan menunggu nanti di sana ada. Jangan begitu. Nanti kalau kelebar di sana nggak ada, kita yang kecewa. Terus yang penting buat kita adalah perhatikan tanda-tanda supaya kita pulang perginya nggak tersesat. Ya, kita tengerin. Kalau sekarang kan sudah ada alat ya, potret. Biasanya saya kemarin tuh di WC 3 di Masjidil Haram, WC 3 baru keluar ke Masjidil Haram kemarin. Ada WC 3 tuh. Wah, ini kesini. Kalau kita masuk ke WC 5 udah keliru dah. Jadi ada tulisan itu. Ya. Kita keluar Masjidil Haram menuju ke maktab kita itu kemana? Nah, itu biasanya oleh KBIH dikenalkan dulu nih, Bapak turun ke sini, turun. Persoalannya kadang-kadang ruang di sana itu ditutup, yang biasanya ke situ ditutup tuh. Oh, itu yang kita kelabakan, kemana lagi nih? Di sini udah ditutup. Nah, kita tanya aja nih, biasanya saya di sini, mana itu? Askar memberitahu, oh sana. Yang ketiga, jawazul qu'ud ala rahilah lil hajat. Boleh kita duduk di atas kendaraan. Tuh. Demi hajatnya. Jadi kita tidak, karena sesuatu hal, kaki kita tidak lancar ya. Nah, kita boleh duduk. Wa anau bihil Bukhari, babul futya ala daba indal jamrah. Nah, ini. Yang jadi melempar jamrah itu dulu pakai hewan ya. Jadi naik kuda sembari melempar dulu mah. Sekarang ini hal-hal ini sebenarnya sudah tidak mungkin. Yang keempat, khatabul hajj al-masyru' arba'ah. Khutbah haji yang disyariatkan ada 4. Di Makkah indal Ka'bah fil yaumis sabi' min Dzulhijjah. Pertama, tanggal 7. Tanggal 7 Imam Masjidil Haram berkhutbah. Ya, muqaddimah mau haji kan rame-rame tanggal 7 tuh. Wa binamrah yauma Arafah, dan tanggal 9. Tuh, di Masjid Namirah namanya. Terus wa bimina yauman nahar. Ketiga, tanggal 10 di Mina. Nah, biasanya ada yang pidato, nanti kita dapat itunya. Headsetnya, dengar semua. Yang di tenda-tenda itu dengar semua. Ya, tadi itu bahasa Arab ya. Tapi sekarang apa bisa di Indonesia kan apa enggak? Kadang-kala sekarang karena teknologi, headset orang Indonesia nanti yang khutbah itu pakai bahasa Indonesia di sini. Padahal dia pakai bahasa Arab. Kalau orang Inggris pakai Inggris tuh, nanti dibagi-bagi tuh. Saya dengar begitu. Tapi ya kalau kebagian, kalau nggak kebagian ya susah. Jadi khotibnya pakai bahasa Arab. Tapi bangsa Indonesia diberi headset Indonesia, nanti masuk ke sininya Indonesia. Ya, seluruh bahasa di dunia. Wa bimina fi tsani yaum tasyrik. Kemudian yang terakhir adalah di Mina pada hari tasyrik. Wa kulluha khutabun fardatun wa ba'da sholati dzuhri. Itu dilakukan setelah salat zuhur. Jadi agen-agen di sana dibayar oleh Arab Saudi ya. Dia kan butuh banyak tuh di kemah-kemah tuh. Bicara, kemah Indonesia ada orang Arab datang. Syekh pidato. Mana pidato? Atau boleh dipusatkan satu. Illallati binamrah fahina khutbatani wa qabla sholati dzuhri wa ba'da zawal. Kecuali di Namirah maka 2 khutbah katanya. Di Namirah itu 2 khutbah. Wa qabla sholati dzuhri wa ba'da zawal. Sebelum zuhur ya dan setelah zawal. Sebelum sholat zuhur katanya. Ya, kita nggak menyaksikan praktek begini. Ini resmi dari kerajaan sana ya. Memberi pengumuman, ya kita khutbah. Ya orang-orang pada umumnya nggak ngerti bahasa Arab sih ya. Walaupun ada khutbah yang menang baik. Iya, masing-masing dengan kesibukannya. Dari Miswar
bin Makhramah radhiyallahu anhu anna Rasulullah nahara qabla ayyahliqa. Diriwayatkan oleh Miswar bin Makhramah bahwa Rasulullah menyembelih sebelum cukur. Wa amara ashabi dzalik, dan beliau menyuruh sahabatnya begitu. Nyembelih dulu. Apa kesimpulan hadis ini? Al hadis fi dilalatun ala taqdimin nahar qabla al-khalqi. Hadis ini menjadi dalil ya, mendahulukan nyembelih sebelum cukur. Wa hadzal hadis innama huwa ikhbarun an fi'lihi fi umratil Hudaybiyah. Ini berita tentang umratul Hudaybiyah, umroh yang gagal. Kan Rasulullah gagal umroh, tapi karena udah masuk ke mikot, maka bayar denda. Jadi barang siapa yang sudah masuk ke mikot, dia tidak melakukan umrah padahal niat umrah, maka harus bayar denda. Tuh. Haitsu ahsara, yang mana di tempat itu beliau dikepung, fatahalal bidzabhi, maka beliau tahalul. Jadi ceritanya, ayo kita menyembelih, gitu kan? Sahabat-sahabat kesel, mana jalan udah jauh. Bayangkan oleh saudara, udah sampai di tempat itu gagal. Nanti tahun depan aja. Kan bukan perkara gampang. Kalau sekarang naik pesawat. Dulu udah jalan begitu jauh, itu kan susah bukan main. Sudah sampai di situ gagal karena oleh orang Quraisy dilarang. Padahal kita sudah menyampaikan niat tidak perang, tapi mereka nggak mau ngerti. Udah tahun depan aja. Nah, sahabat kecewa, di antaranya Umar bin Khattab. Kita serang aja, kenapa? Aku hanya menjalankan perintah dari Allah, ya Umar. Begitu kata Rasulullah. Sampai ada perjanjian Hudaybiyah itu. Lalu, ayo kita nyembelih. Semuanya diam. Gak ada yang bergerak. Kata istri beliau, kenapa enggak diduluin oleh engkau, ya Rasulullah? Duluin aja engkau menyembelih. Nah, Rasulullah menyembelih. Semuanya baru ikut. Ya mereka dongkol sebenarnya. Kita punya kekuatan, jumlah cukup besar, kenapa kita enggak serang aja? Aku taat pada Allah, ya Umar. Kita kan umat Islam, kita ditolong oleh Rasul, oleh Allah, bukan? Iya. Allah berpihak pada kita, iya. Kenapa kita nggak serang? Kenapa kita terima begini? Aku hanya taat pada Allah. Nah, di belakang hari baru ketahuan bahwa itu menguntungkan kita. Nah, inilah schedule dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dituruti, kita insya Allah menang. Wa hadzal hadits tarafun min hadits tawil alladzi akhraja fi syurut an kitabati sulhul biya. Ini hadis ini sebenarnya potongan dari hadis tentang Hudaybiyah. Wa sabaqa bil hadits anal af'al masyhura yauman naril hajj ba'da wusuli mata arba'an. Yang jelas adalah di tanggal 10 itu kita punya 4 jadwal, 4 schedule ya. Pertama melempar jamrah, kemudian menyembelih, kemudian cukur, kemudian tawaf ifadah. Nah, wa sunnatu tarbiyatu hakadha. Sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya diurut, melempar jamrah, kemudian menyembelih. Menyembelih bukan dia kan, susahnya kan. Mana bisa kita menyembelih sendiri. Nah, ini kan zaman dulu nih. Menyembelih ada khusus dan tidak di sembarang tempat, di pejagalan. Terus mencukur, ya. Kemudian tawaf ifadah terakhir, sunahnya begitu. Fala khalafa, kalau berbeda, mana yang diduluin, mana yang belakangin, hukumnya semuanya boleh. Inna tartib kama dzkur fi hadzal hadis yahtasu bi halin min asar. Tertib seperti ini ya, itu tertentu untuk orang yang dikepung. Wa ana la yajib fi halil ikhtiyar. Tapi kalau waktu ikhtiar enggak usah katanya. Ini kan beritanya yang diambil ini hadis tentang dikepung waktu Hudaybiyah. Yang keempat, idza tahalala muhsar wajib alaihi hatmam syatan aw ma yaqum maqamha. Apabila seseorang dikepung gagal haji, ya contohnya kita sudah berangkat nih. Sudah ada di Jeddah, ya naudzubillah lah. Naudzubillah, pemerintah Arab Saudi
mengumumkan demi keamanan sementara haji ditunda dulu. Contohnya perang lagi sengit nih, takut ada rudal nyasar gitu kan. Nah, kita sudah sampai mikot, maka kita harus bayar dam. Ya sudah gajinya, hajinya gagal, bayar dam. Tuh. Ini mudah-mudahan nggak terjadi ya. Wasayatil mazid ba'da idat hadits wa kana wajib ta'khiru hadzal hadits ila babil fawat wal ihsar. Kata pemberi komen, seharusnya hadis ini jangan di sini tempatnya, ditempatkan di belakang katanya. Sebab hadis ini penggalan dari peristiwa dikepung, tidak diizinkan masuk. Nah, ini harus taruh di belakang. Jadi ini masalahnya troubleshooting ya, hal-hal yang di luar dugaan. Harusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Tapi makin hari makin nyaman sih ya. Maka tidak ada alasan kalau kita nggak berangkat. Cuma alasannya uang sebenarnya. Dan waktu. Kalau bisa sih, kalau ujung-ujungnya berangkat juga, sebaiknya sih masih muda. Karena kita akan menyesal kalau nanti. Aduh, tandanya hilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ujung-ujungnya berangkat, sebaiknya kita lebih muda, lebih bagus. Karena dibutuhkan energi. Dan kenangan-kenangannya itu manis. Kalau udah tua, males. Makan ini salah, mencret. Ini mencret. Terus ngampet, buang air. Anak muda kan lebih tahan. Kalau udah tua bisa kececeran tuh. Ngantrinya nggak tanggung-tanggung. Kita kembali kepada peristiwa ini yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum jamaah Islam melihat ada banyak hal yang bermasalah di masalah dari DI atau NII, terutama terkait dasar ilmu yang mereka gunakan. Jadi banyak orang berjuang menggembar-gemborkan Islam, tapi ilmunya nggak punya, itu dasarnya. Sehingga keputusan-keputusannya itu kekanak-kanakan, keputusan-keputusannya. Ya, ini menjadi kritik sosial bagi kita. Contohnya yang terakhir ini Idul Fitri. Muhammadiyah mengundang tuh doktor siapa gitu. Ya, gelarnya berderet lah. Begitu ngimamin tidak fasih. Orang sini ngeromet. Orang sini mah ceramah mah nggak perlu bagus nggak apa-apa. Yang penting orang sini asli ya. Yang penting ini fasih orang sini mah. Tapi kalau udah ngomongnya nggak fasih nih, baca Quran itu nggak fasih, udah ngeromet itu. Ya maksudnya ala kadarnya lah gitu ya. Isi khutbahnya itu nggak perlu mewah-mewah, nggak perlu doktor dan ya kalau syukur-syukur ada sih. Tapi persoalannya kalau manggil orang jauh kan beda isinya kan, beda kosnya gitu loh. Sayang atuh dikritik banyak orang ini mengatasnamakan lembaga. Nah kebanyakan begitu teman-teman kita. Ya, mereka mendung-dungkan Islam tapi bacaannya amburadul. Ini yang dikritik banyak orang. Nah begitu juga ini. Sekarang kita juga negara kita ini was-was saudara. Kejadian perang ini. Karena jenderal-jenderal sudah mulai protes. Kalau ini berkelanjutan, kemungkinan akan terjadi demonstrasi lagi di negara kita. Nah, untuk kepentingan ini Yusuf Kala sudah terbang ke Iran. Karena apa? Kita bersikap tidak adil. Ketika pemimpin mereka tewas, kita tidak memberikan bela sungkawa. Kita jangan melihat si A nggak si A ya. Jangan. Pokoknya itu satu negara kemudian diserang itu sudah nggak benar. Karena itu melanggar undang-undang kita. Segala penjajahan itu tidak boleh.
ikut campur gitu ke negara lain. Biarkan dia ngatur sendiri. Kita nggak boleh ikut campur. Jadi mengklaim sebagai polisi dunia ini juga ada. Nah, terus yang terakhir tetangga kita. Kapal tanker yang membawa dua kapal tanker Indonesia itu yang sudah lolos dari Selat Hormuz, ya, dipalingkan oleh Singapura, dijual di tengah jalan karena ada yang nawar lebih tinggi. Bayangkan satu tanker itu dijual, kan isinya jutaan barel. Dan kita marah, makanya keran gas yang ke Singapura mau ditutup. Tuh. Mulai begitu, mulai anget-anget gara-gara iya, gara-gara minyak ini, urusan minyak. Karena kalau udah kelangkaan minyak atau total ya, yang kita lihat tuh mulai ada gejala-gejala itu, saya bilang tuh Chandra Asri udah mulai stok besar-besaran. Di Twitter sudah disebut ada kemungkinan premium ini naik karena tidak bisa menghindar. Premium naik. Kemungkinan karena di Amerika Serikat itu udah naik. Yang tadinya 4 jadi $8 katanya. Sudah naik. Iya. Ini kalau itu berkelanjutan ini perang terus ini. Karena sekarang sudah invasi darat ya. Pasukan Amerika sudah ke akhir. Enggak, sudah terakhir sudah tiba katanya. Sudah tiba. Tapi ya nggak tahu lah, karena dari sisi Iran ini kita tahu dulu adalah negara maju ya di zaman Rasulullah, berperadaban. Jadi tentu mereka sudah berpengalaman. Terus kontur anunya itu susah karena banyak bukit-bukit. Amerika pasti akan menghadapi banyak masalah. Ya mudah-mudahan begitu. Maksudnya begini. Siapapun Iran, kalau kita melihat sebuah negara ya di obok-obok sama orang lain, kita nggak terima. Itu jiwa orang Indonesia. Makanya seperti saya sampaikan, seharusnya tidak disampaikan oleh ahli agama yang ngejelek-jelekin dia. Walaupun kita nggak suka, tapi jelas serangan Amerika dan Israel ini nggak benar. Dengan cara begitu nggak benar. Saya khawatir sekarang sudah mulai ada petisi, Pak. Petisi yang dikumpulkan teman-teman supaya kita ikut serta dalam petisi mendukung NKRI. Ya, petisi ini disuarakan bukan tidak ada apa-apa, karena mereka berhubungan dengan intelijen. Nah, mungkin juga orang Indonesia ini mudah dipecah gitu. Ingat tuh, yang punya gagasan NKRI itu orang Islam. Jadi kita harus jaga Republik ini jangan sampai pecah. Ya, sejak kita merdeka, satu-satunya yang sudah memisahkan diri ya Timur Timur. Ya tadinya bukan punya kita sih ya, tapi setelah kita rangkul, sayang benar gitu harus terpisah. Ini jangan sampai ada terulang gitu. Yang lain-lain jangan sampai terulang. Pasti yang dicari itu yang di dalamnya banyak sumber daya alamnya. Ini yang dicari apa sih Papua. Kalau Jawa ini stok ini udah berkurang ya. Di Blok Cepu masih ada kan. Ambalat dipersoalkan oleh Malaysia sekarang. Ambalat. Karena ini masalahnya orang udah kurang minyak. Kalau orang kurang itu kan manusia bisa menjadi serigala kan. Kalau udah lapar, kemanusiaannya hilang. Nah, gara-gara imbas dari sana bisa berantem gitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ini harus dihadapi dengan kesabaran, keimanan, ya. Sehingga Perdana Menteri Malaysia itu digugat. Digugatnya karena dia punya kedekatan dengan orang Indonesia, ngebelain terus sampean itu. Gara-gara Ambalat. Jadi parlemen tuh minta supaya dikuasai Ambalat. Jangan begitu. Kamu itu manusia. Kayaknya ngebelain terus. Perdana Menteri Malaysia. Kita kembali. Dalam praktiknya jamaah Islam, ini maksudnya begini loh. Orang-orang yang tadinya sudah tidur nih, ya, ini akan bangun lagi. Yang kemarin sudah meletakkan senjata. Ini
semangat jihadnya akan timbul lagi. Ya, akan bangun dia. Kalau melihat bangsanya digituin itu, kita nggak akan terima. Karena negara kita ini katanya nggak ada perjanjian dengan Amerika, sehingga kapal Amerika bisa masuk ke Indonesia tanpa izin. Karena dia tidak menandatangani aturan apa gitu. Sehingga memungkinkan kapal Amerika masuk ke Indonesia tanpa izin dan tidak bisa dihukum. Yang kemarin ini yang sudah diupayakan oleh Menteri kita Purbaya itu adalah yang ngatur pesawat ke luar negeri itu kita. Tadinya kita kalau mau ke luar negeri diatur oleh Singapura katanya. Minta izin Singapura, bayangin aja. Pesawat kita kalau mau ke luar negeri minta izin Singapura. Purbaya berusaha, nggak bisa lah ini kedaulatan kita. Apa-apaan sampean yang ngatur. Nah, sudah selesai. Kita yang ngatur. Tapi itu tadi, ya Amerika bisa kemana aja. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Dalam prakteknya, Jamaah Islamiyah menggunakan ilmu sebagai alat saring. Nah, beda dengan pendahulunya, kalau Jamaah Islamiyah ini dengan ilmu, sehingga dia tobat dengan ilmu. Ya, jadi petinggi-petingginya tobat itu karena ilmu, nggak disuruh. Mereka sepakat bahwa ternyata sejelek-jeleknya pemerintah Indonesia adalah saudara kita. Tidak mungkin kita melakukan perang saudara. Kita jangan toh yang akan menjadi korban saudara kita sendiri. Tidak dibolehkan. Jadi kita harus mendukung. Cuma itu sementara ini orang kecewa, ya, karena pimpinan kita ini menandatangani itu. POB, Peace of Board of Peace, BOP ya, Board of Peace, jadi piagam perdamaian. Yang kita begitu tanda tangan, besoknya langsung Iran dibom. Gak enaknya begitu tuh. Katanya damai, tapi Galiman diduluin. Tuh. Dan ada kontroversi yang menandatangani bayar sekian juta dolar katanya. Tapi orang pertama kita RI1 nggak ngaku. Saya khawatir beliau pakai uang sendiri. Karena berujung kepada bisa pelengseran. Kalau sampean nggak mau nanti tak culik kayak Venezuela. Nah, ya udah maulah. Takutnya begitu. Diancam soalnya. Dalam prakteknya, ya, jadi Jamaah Islamiyah ini menggunakan ilmu sebagai alat saring untuk secara bertahap membersihkan kelompok ini dari pengaruh paham-paham NII. Yang masih tersisa itu sering menggunakan akal. Ya, jadi petinggi-petinggi NII ini suka menggunakan akal, meninggalkan hadis. Contohnya itu zakatul fitri bisa diganti dengan yang lain. Nggak boleh sama antara orang kaya dan miskin. Zakatul fitri nggak boleh sama. Tapi yang diserang zakatul fitrinya aja, sholatnya enggak. Kalau dia mau begitu kan rata dong. Sholat orang kaya nggak sama dengan miskin. Kalau yang sholat subuh 2 rakaat itu miskin itu mah. Orang kaya harus 20 rakaat. Ya kan? Ini yang diincer yang duitnya. Jadi maksudnya begini, zakatul fitri untuk orang kaya tidak boleh hanya 2,5 kilo beras kata mereka. Harus sampai jutaan kalau dinilai itu. Sampai jutaan karena harus pakai kurma yang super. Ajwa yang paling tinggi 2,5 kilo. Memang ukurannya 2,5 kilo, tapi ajwa yang paling bagus. Nah, sehingga kurang lebih itu bisa 500.000 anunya tuh, bisa berlipat-lipat. Nah, begitu mereka berijtihadnya salah tapi nggak menggunakan dalil. Ya, termasuk teman-teman yang pinter di ilmu umum tapi nggak punya basic agama, suka begitu. Berpikirnya teman-teman yang punya ilmu
basic ilmu umum tapi tidak punya agama, itu berpikir suka begitu. Pakai logika, mendahulukan logika. Yakni kecenderungan untuk mengkafirkan orang lain. Nah ini, ya, mengkafirkan orang lain. Hampir setiap organisasi untuk memajukan brand dia, ya kecap kan nomor 1 itu kan. Nah, untuk mengatakan nomor 1, orang lain dibunuh dulu, dikotakkan dulu. Anda bukan apa-apanya. Nah, dalam bahasa agama itu kafir. Tapi bahasa kafir ini kalau dalam agamanya risi, karena bisa berbalik gitu loh. Kita mengkafirkan orang yang tidak berhak dikafirkan, itu berbalik kita yang jadi kafir menurut agama. Hadirin hafizani hafizakumullah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap membentengi kita dari syubhat dan syahwat, dari wabah dan musibah. Kita juga tidak lupa berdoa, semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.